Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulupitawati dengan nomor NIM 322014883C, program studi D3 Analis Farmasi Universitas Setiabudi. Untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam, di sini saya akan membahas tentang ibadah. Yang pertama, kita bahas apa itu ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti taat dan menurut pada segala aturannya, merendahkan serta tunduk kepadanya, juga bisa bermaksud sebagai doa. Macam ibadah ada berbagai macam. Yang pertama berdasarkan umum dan khususnya, yaitu ibadah ammah dan ibadah khasah. Ibadah ammah berarti semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat baik dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melakukan makan, kita bekerja, kita menuntut ilmu dan bersekolah. Dan ibadah khasah berarti ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas, yaitu seperti sholat dan zakat. Dari segi kepentingan perseorangan dan masyarakat, ada dua ibadah fardhu, yaitu sholat dan puasa, dan kedua ibadah ijtima, yaitu zakat dan haji. Dari segi bentuk dan sifatnya, berupa doa, membaca Quran, sholat, membebaskan hutang, puasa, menolong orang lain, berhijab, itu sudah termasuk kita beribadah. Sekarang kita membahas tentang nataij ibadah atau buah dari ibadah. Ibadah yang sahih akan melahirkan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal dan pegangan kita dalam mengemban amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya amanah dakwah. Hal positif yang bisa kita dapat dengan kita beribadah, yaitu yang pertama, kita bisa meningkatkan keimanan kita, karena sesungguhnya iman mengalami naik turun, kuat lemah, pasang surut. Nah, menguatnya keimanan kita itu dengan kita beramal soleh dan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menurun karena kita melakukan maksiat. Dampak positif yang kedua yaitu semakin kuat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah, kita pasti akan selalu merasa bahwa apa yang kita dapatkan semua di dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang dilandasi dengan penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghasilkan banyak hal positif. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala bagi sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dampak positif yang ketiga adalah ihsan dalam beribadah, yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita saat ingin melakukan hal-hal buruk, kita akan merasa takut karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif selanjutnya adalah ikhbat atau tunduk. Ibadah yang sebenarnya manakala dilakukan karena kesadaran dan dorongan hati, bukan karena formalitas dan rutinitas belaka. Jadi ibadah dengan baik itu adalah dari kesadaran kita dan dorongan hati kita untuk melakukan ibadah. Dampak positif selanjutnya adalah tawakal. Ibadah yang benar berdampak terhadap kehidupan seseorang ketika ia mengalami tantangan hidup, terutama tantangan dakwah. Dampak positif selanjutnya adalah rasa cinta. Seorang mukmin dengan beribadah dapat merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dampak selanjutnya adalah roja atau mengharap rahmat Allah. Dengan kita beribadah, kita akan memohon ampun dari dosa-dosa kita dan kesalahan kita.
kita akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita beribadah. Dampak positif selanjutnya yaitu berdoa. Orang yang beriman ketika beribadah akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif selanjutnya yaitu khusyuk. Orang yang beriman ketika disebut nama Allah, hatinya tunduk dan khusyuk kepada Allah. Kita bisa khusyuk saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita dan di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.